Selamat malam, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Malam hari ini tanggal 4, tanggal 4 hari Minggu. Tanggal 4 Juli 2021 hari Minggu. Saya sudah tiba di Jalan Pulau Bali nomor 1 di Kota Poso. Poso adalah ibu kota Kabupaten Poso. Poso memiliki 19 kecamatan. Dan karena Partai Indonesia Damai atau Undang-Undang Kepartaian mewajibkan seluruh partai yang baru yang belum memiliki pendaftaran secara kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepartaian, maka bukan hanya Partai Indonesia Damai, seluruh partai, ada sekitar 10 atau 11 yang sekarang sedang makin berubah dari PP, partai politik, menjadi partai politik peserta pemilu legislatif yang akan datang. Jadi, langkah-langkah inilah justru yang segera akan mendiskualifikasi PP, partai politik. Jadi, tidak hanya sebagai partai politik, supaya dia boleh menjadi partai politik sesuai dengan Undang-Undang Kepartaian, dia harus mengikuti verifikasi dan segala kegiatan yang diuji, dibuktikan oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan perpolitikan. Jadi, saudara-saudara, itu yang saya sebagai yang membidani kelahiran di seluruh Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ada 14 kota kabupaten. Artinya bisa menjadi 14 Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Damai di seluruh Sulawesi Tengah. Dan memang harus 100% DPW, 80% DPC, 80% Dewan Pimpinan Cabang di setiap kota kabupaten. Jadi kalau 14 kota kabupaten tentu 80%-nya 10 kah? Dan itu memang harus tercapai. Jika tidak, tetap aja dia PP, partai politik. Harus bergerak maju menjadi P5, partai politik peserta pemilu legislatif, pemilu presiden tahun 2024. Tahun 2024 hanya sekali lagi digabung pemilihan presiden dan legislatif, seperti yang lalu, tahun 2019. Sehingga partai politik yang sekarang berproses dari P2 menjadi P5 harus berubah. Dan Partai Indonesia Damai adalah partai Kristiani, partai nasional yang bernuansa Kristiani, yang memang akan menciptakan peningkatan kesadaran, kecerdasan bermasyarakat, berpolitik, membangun negara. Jadi tidak ada di dalam partai ini yang berkarakter benalu, cabang ranting yang benalu, tidak ada. Nyawa pun berikan untuk membangun partai ini. Partai ini menjadi besar, pohon besar, semakin kuat, semakin kokoh, karena ada orang-orang yang sungguh memberikan dirinya. Ya, seperti orang bergereja lah. Seorang yang merasakan persekutuan dengan Tuhan di dalam gereja, dia tidak menjadikan gereja itu tempat bisnisnya, tidak. Dia memberikan harinya, kegiatannya, waktunya untuk bersama-sama. Jadi berpartai adalah bentuk pelayanan yang alternatif lain di dalam membangun masyarakat, membangun negeri ini.
Itu saudara-saudara yang saya perlu sampaikan. Ini sudah menit dalam program 10 menit ini. Saya akan menyampaikan hal-hal yang menjadi sangat penting dan dominan serta sangat menjadi menghibur, menginformasikan segala kehadiran saya di seluruh Sulawesi Tengah ini. Dalam agenda yang komprehensif, saya sudah sampaikan sejak awal bahwa tanggal 1 saya ada di Sulawesi Tengah, sampai dengan tanggal 12 kembali lagi ke Jawa. Karena pelayanan saya ada beberapa, ada di Jawa, ada di Sulawesi Tengah. Nah, khusus di Sulawesi Tengah ada 3 pelayanan saya. Sebagai Direktur Utama PT Wijari Jarum Utau, perusahaan swasta nasional menengah. Jadi hanya setingkat di atasnya perusahaan besar, karena kami sudah menengah. Sudah 3 tahun oleh Kementerian Hukum dan HAM, badan hukum perusahaan ini ada. Yang tentunya berkewajiban juga membimbing perusahaan-perusahaan di bawahnya, UMKM di bawahnya. M-nya mungkin tidak, tapi usaha mikro kecil akan dibimbing oleh perusahaan ini. Itu kami lakukan di setiap tempat, di Palu, di Poso, di Kebun, di Tanah Lore. Saya baru datang dari Tanah Lore. Dan banyak kendala, tetapi setiap kendala bisa dihadapi. Dan yang menarik, saudaraku, adalah tadi sore-sore itu saya melihat, menikmati bagaimana seorang wakil bupati, Pak Mangun, dia berolahraga di hari Minggu ini, sore hari, di sepanjang tempat perkantoran bupati Kabupaten Poso itu. Menarik sekali, ada di channel ini. Nikmatilah, karena hanya 4 menit, 5 menit, sangat menyenangkan. Nah, saudara-saudara, hari pertama saya di Poso ini tentu hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Selalu yang menjadi pelayanan saya adalah meyakinkan DPC di sini, Dewan Pimpinan Cabang di sini. Sudah sejak lama berdiri. Ada Ibu Ruth Panggalo, ibu-ibu ketuanya. Ada orang Papua menjadi sekretaris. Ada bendahara, ibu-ibu juga. Dan sudah sejak lama memiliki legalitas hukum dari kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Sudah ada. Nanti saya berikan suratnya. Ya. Jadi saudara-saudara, ini yang sangat menawan hati. Ini ada beberapa surat. Ini adalah perusahaan ini penting dikenal oleh seluruh kita. PT Wijari Jarum Utau, perusahaan swasta menengah nasional yang sudah 3 tahun menjadi perusahaan PT, perusahaan terbatas yang didirikan oleh para perwira. Dan ini dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Poso. Sudah lama. Ruth Panggalo. Artinya saudaraku, jadi kita perlu, saya sebagai ketua Dewan Pimpinan di provinsi, saya turun di sini. Tentunya underbow, bawahan dari Partai Indonesia Damai di Kabupaten ini, membuka hati, menghormati kehadiran pimpinan partai ini dari provinsi. Tetapi saya juga tidak merasa perlu gila-gila hormat, karena kita bersama membangun partai ini. Dan di sini juga istimewa karena sekretaris Partai Indonesia Damai Wilayah Sulawesi Tengah ada di sini. Namanya Pak Afandi Mangiko. Afandi Mangiko. Ini. Coba perhatikan, di sini ada ketuanya saya, tapi ada Afandi Mangiko. Beliau salah satu staf terbaik di Unsimar. Orang Ambon dia, Afandi Mangiko. Baik, saudara-saudara, ini sudah 8 menit, saya akan akhiri. Akan saya sempurnakan dengan doa. Dan mari di dalam setiap pertemuan kita
Bila perlu mengawali dengan doa dan mengakhiri dengan doa juga. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau adalah Bapa kami, Bapa abadi, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tempat kami untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan perlindungan, mendapatkan berkat yang melimpah-limpah. Sehingga di hari-hari berikut, kami boleh lebih berkarya, lebih sehat. Karena kami harus berhasil menghadapi bukan hanya COVID-19, Delta, Alpha, apapun itu Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa kami makin sehat, makin cerdas, karena kami akan memberikan seperti Pak Adi Toes yang mengatakan, Bang, saya kakak senior, saya akan membantu membesarkan Partai Indonesia Damai. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Adi Toesu dan keempat ibu bapak lainnya sebagai anggota DPRD Poso yang menjadi konstituennya seluruhnya adalah di 6 kecamatan Lore Bersaudara. Berkati Tuhan presentasi saya ini yang 10 menit ini. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, dan kita nikmati Poso yang damai. Shalom.